Dua, satu, mulai. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan beneran nge-review ya stabilizer Matsunaga KW gitu ya. Karena banyak teman-teman yang di komen dulu itu banyak yang berkata bahwa stabilizer ini KW gitu ya teman-teman, karena nggak ada made in Japannya. Terus ada yang komen juga katanya nggak ada tulisan made in Japan, harga murah, sama nggak ada kayak tali dari kulit gitu ya teman-teman. Oke sih, ya nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga baru tahu kalau ini barangnya KW gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada yang komen, saya nggak bakal tahu. Dan apa ya, what's problem gitu ya teman-teman, ketika itu barangnya KW dan nggak KW gitu ya. Karena yang saya butuhkan itu adalah fungsionalitasnya. Sejak saya pakai dari tahun 2020 sampai dengan detik ini, bulan Juli 2024, saya gak pernah mengalami masalah, nothing problem gitu ya teman-teman. Aman-aman aja gitu. Saya pakainya bahkan hampir tiap hari ini, si stabilizer ini. Cuma memang nggak dipakai full 24 jam, paling dari jam 8 sampai jam 3, atau kadang dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu ya. Apalagi kalau saya main game gitu dulu. Nah, jadi saya juga nggak tahu, memang di sini nggak ada tulisan made in Japannya gitu. Kemudian nggak ada komponen-komponen yang yang disebutkan para netizen ya, ada tali kulitnya dan lain sebagainya. Karena apa ya teman-teman, waktu itu saya belinya di kampung ya, namanya di kampung, adanya cuma produk ini. Saya juga nggak terlalu peduli sama produknya dari mana, asalnya dari mana. Yang penting saya pakai aja. Dan ternyata waktu itu saya upload pernah di sini tulisannya, pernah upload video di YouTube itu review stabilizer Matsunaga. Itu banyak yang komen bahwa ini tuh KW gitu ya. Kalau nggak ada yang komen, saya nggak tahu. Bahkan saya baru sadar bahwa ini KW gitu. Saya juga baca di buku panduannya, udah hilang sih. Ini kayak buat ininya sih, ini juga panduan, nggak ada tulisan made in Japannya sih di sini juga gitu ya. Tapi semenjak saya pakai ini masalah, dan sampai sekarang awet, masih saya gunakan pakai komputer, untuk komputer ya teman-teman. Dulu itu saya beli di toko elektronik murah, memang kayak 300 berapa gitu atau 400 berapa, saya lupa lagi gitu ya. Dan sebenarnya kalau kemarin baru saja juga waktu saya instalasi komputer buat panitia gitu, beli juga stabilizer kayak gini. Jadi di tempat saya itu ada panitia pembangunan masjid. Nah, dia itu kan ada buat kayak administrasi gitu, jadi butuh komputer. Nah, saya sarankan juga buat beli stabilizer. Nah, memang waktu itu stabilizernya rusak, nggak sampai sebulan gitu rusak gitu, tapi langsung ada garansi di tanggung jawab sama tokonya. Cuma waktu itu beda toko saya belinya memang. Memang itu ada yang memang kasusnya seperti itu. Nah, untuk kasus saya gitu, ini awet gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak nothing problem kalau misalnya ada teman-teman yang merasa produknya KW, dan saya pernah jadi korbannya ya, mungkin karena dia pengalamannya buruk terhadap stabilizernya gitu. Tapi saya pribadi normal-normal aja gitu ya, walaupun produknya produk KW. Tapi bagi saya nggak jadi masalah gitu ya, karena memang manusia itu sering membeda-bedakan gitu ya teman-teman. Bener gak? Memang itu realita gitu ya. Kayak membedakan antara orang yang pakai iPhone dan nggak pakai iPhone, itu kan sering ada perlakuan yang beda gitu antara orang kaya dan orang miskin. Sering dilihat dari apa yang dia pakainya, atau membedakan antara yang cantik dan yang enggak gitu ya. Perlakuannya sering beda gitu ya. Jadi kalau misalnya
Ada yang apa istilahnya sih, ada yang merasa bahwa produk KW itu nantinya bakal bermasalah. Itu sih menurut saya sah sah saja. Tapi ada sebagian orang, para orang yang merasa tidak terlalu peduli sama harga atau tidak peduli sama dari mana barang itu dibuat. Yang penting dia itu bisa berfungsi sesuai fungsinya gitu ya. Nah, ini kebetulan stabilizer saya mungkin bagus sampai sekarang 3 tahun. Tapi saya tidak memungkiri gitu ya. Pernah saya juga, tadi saya ceritakan bahwa ada stabilizer yang saya belikan buat panitia dulu. Rusak belum genap 2 bulan gitu ya. Tapi diganti lagi karena memang ada garansi gitu ya di toko. Kebetulan kan kita nggak beli online, belinya di toko yang terdekat lah di kampung gitu. Jadi dia langsung ganti. Dan sampai sekarang nggak ada problem tuh. Si panitia mungkin memang ada ya, namanya juga barang gitu ya, mungkin ada yang lolos, yang salah quality controlnya, atau mungkin si penggunanya gitu ya, bisa jadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi reviewnya, untuk review untuk penggunaannya aman-aman saja. Saya nggak pernah ada hal-hal yang aneh-aneh, dan ya normal-normal aja gitu ya. Sebenarnya di kampung saya ini untuk untuk listrik itu normal-normal aja. Bahkan ketika saya beli stabilizer, itu si toko elektroniknya bilang kalau di sini listriknya itu normal-normal aja. Jadi nggak perlu kayak tambahan stabilizer. Tapi sebenarnya tujuan saya itu bukan hanya untuk masalah stabil dan enggaknya gitu ya. Tujuannya kalau misalnya terjadi konsleting itu supaya aman aja gitu, barang-barang komputer saya jadi awet gitu ya teman-teman. Kemudian juga dari segi praktisnya gimana kalau misalnya kita nggak pakai stabilizer. Saya colokan misalnya ke terminal listrik. Kalau misalnya saya nggak pengen ada Oke, jadi kalau saya nggak pengen ada tadi ada simple gitu ya. Kalau dicolokan kan nanti kalau misalnya nggak mau ada listrik lagi, saya cabut ya. Kalau ini kan tinggal ditekan tombol powernya gitu ya, nggak harus cabut-cabut di listriknya. Nah, ini pakai terminal. Jadi ini voltnya itu ada 220 volt di sini dan 110 volt. Nah, ini 110 volt. Kalau teman-teman nyolokin kabel yang ada di Indonesia, listrik di Indonesia itu bisa meleleh ya teman-teman. Saya pernah coba karena saya orangnya suka penasaran. Saya coba tuh pakai 110 volt dan kabelnya itu benar-benar terbakar ya. Hampir ini rusak ini. Untung keburu saya cabut gitu. Nah, 110 volt ini kayak buat tegangan-tegangan listrik di luar negeri. Kalau di Indonesia kan 220 volt. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, saya mereview keadaan stabilizer KW ini, dan alhamdulillah normal-normal saja. Nah, bagi teman-teman yang merasa ini KW dan nggak berkualitas, menurut saya juga kurang tepat gitu ya. Karena barang bagus juga kadang bisa saja quality controlnya itu juga buruk, mungkin bisa jadi buruk gitu ya. Tapi yang penting ketika beli produk ya, yang penting ini ada garansinya gitu. Jadi kalau misalnya sebulan 2 bulan rusak kan kita bisa klaim garansi, nanti diganti sama tokonya. Tapi secara keseluruhan overall stabilizer KW ini sangat rekomendasi sekali untuk kelas menengah kere. Karena jujur bagi saya uang 400-350 ribu itu mahal banget ya. Gila, mahal sekali, karena saya buat dapetinnya susah payah banget gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang merasa ini murah ya wajar, mungkin penghasilannya juga besar gitu. Dan kadang kan ada kayak semacam secara psikologis kan kita mikirnya kalau barang semakin mahal ini semakin bagus gitu ya teman-teman. Tapi kan kita juga menyesuaikan dengan budget kita gitu ya. Menyesuaikan, misalnya yang penting bagi saya fungsionalitasnya gitu ya. Sama ketika orang membandingkan antara perempuan cantik dan perempuan tidak cantik.
Tapi kan kita ngelihat diri kita sendiri apakah mampu atau enggak gitu ya. Makanya harus menyesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting si produknya itu sesuai fungsionalitas, ngerti soal esensi kita pakai ini itu buat apa gitu ya. Bukan soal murah, mahal, ori dan KW-nya. Baik, mungkin teman-teman cukup sekian video review ya, mungkin bisa dianggap seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk membeli produk KW yang sama dan mudah-mudahan awet seperti saya gitu ya. Terima kasih, saya Ahmad Zelani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.